Hukum nikah melalui HP dan internet. Pertanyaan: apa hukum akad nikah melalui telepon? Bagaimanakah tata cara yang benar menurut Islam? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Salah satu di antara syarat sah nikah adalah adanya saksi dalam pernikahan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, fikih sunnah. Dan ini pendapat yang benar berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi orang yang adil. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaud. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah posisi kedua saksi harus berada di satu majelis yang sama secara hakiki bersama wali dan pengantin lelaki, ataukah mereka boleh terpisah selama masih memungkinkan untuk dianggap satu majelis secara hukum. Mengingat ini masalah baru yang belum ada di masa silam, kita tidak bisa mencarinya di buku fikih klasik. Jika mengacu pada buku fikih klasik, para ulama mempersyaratkan semua yang terlibat dalam akad, yaitu pengantin, wali, dan dua saksi, harus ada secara bersamaan di majelis akad. Karena di masa silam, jika tidak dalam satu majelis akad, mereka tidak bisa melakukan komunikasi langsung. Komunikasi hanya melalui surat dan tentu saja itu tertunda. Al-Buhuti dalam Kasyaf Al-Qana menyatakan, jika qabul tertunda sesaat sehingga tidak langsung menyambung dengan ijab, hukumnya sah selama dalam satu majelis. Dan pengantin tidak melakukan aktivitas yang memutus kesinambungan ijab qabul meskipun ada jeda agak lama. Kasyaf Al-Qana. Setelah ada fasilitas komunikasi modern, ulama berbeda pendapat apakah persyaratan satu majelis ini tetap berlaku ataukah boleh terpisah selama mereka bisa melakukan komunikasi secara langsung. Ada dua pendapat dalam hal ini. Satu, harus satu tempat secara hakiki. Ini keputusan yang dikeluarkan Majma' Al-Fiqh Al-Islami tentang hukum melakukan akad dengan media komunikasi zaman sekarang. Ada beberapa akad yang berlaku dan sah dilakukan secara jarak jauh, seperti jual beli, selama memenuhi konsekuensi transaksi. Kemudian Majma' menyebutkan pengecualian bahwa kaidah-kaidah tentang akad jarak jauh di atas tidak berlaku untuk akad nikah, karena disyaratkan harus ada saksi. Qararat Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Demikian pula yang difatwakan Lajnah Daimah dengan pertimbangan: 1. Mudahnya orang melakukan penipuan dan meniru suara orang lain. 2. Perhatian syariat dalam menjaga kehormatan dan hubungan lawan jenis. 3. Kehati-hatian dalam masalah akad nikah yang lebih besar nilainya dibandingkan kehati-hatian dalam masalah muamalah terkait harta. Maka, Lajnah Daimah menetapkan bahwa akad nikah tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi jarak jauh untuk melangsungkan akad nikah dalam rangka mewujudkan maqasid syariah dan menutup celah terjadinya pelanggaran dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Fatwa Lajnah Daimah. 2. Boleh tidak satu tempat selama mereka bisa komunikasi langsung. Selama saksi bisa memastikan bahwa orang yang bersangkutan adalah wali atau pengantin lelaki dan dia yakin tidak ada penipuan dalam komunikasi jarak jauh ini dan semua dilakukan dengan lancar tanpa terputus, maka sudah bisa dihukumi satu majelis. Ini merupakan pendapat Dr. Abdullah Al-Jibrin. Dalam syarah beliau untuk Umdatul Fiqih, beliau mengatakan, boleh melakukan akad nikah sekalipun di posisi berjauhan, yang melibatkan pengantin pria, wali, dan saksi. Dan itu dilakukan melalui internet, sehingga memungkinkan untuk dilakukan akad dan persaksian dalam waktu bersamaan dan dihukumi dianggap satu majelis. Meskipun hakikatnya mereka berjauhan, mereka bisa saling mendengar percakapan dalam satu waktu, ijab pertama, lalu langsung disusul dengan qabul, sementara saksi bisa melihat wali dan pengantin lelaki. Mereka bisa menyaksikan ucapan keduanya dalam waktu yang sama, akad ini sahih. Lalu beliau menegaskan, akad ini sah karena tidak mungkin ada penipuan atau tiru-tiru suara. Tarjih atau pendapat yang lebih kuat. Kita bisa melihat pertimbangan dalam fatwa Lajnah Daimah bahwa dalam masalah akad nikah harus dipastikan syarat dan rukunnya terpenuhi. Karena konsekuensi akad nikah adalah masalah kehormatan dan kejelasan keturunan. Sehingga saksi harus menyaksikan mereka berdua, wali dan pengantin pria, dalam waktu dan tempat yang sama. Karena itulah pendapat yang lebih benar dalam hal ini
adalah pendapat jumhur bahwa akad nikah melalui alat komunikasi jarak jauh tidak diperkenankan. Demikian, Allahu a'lam.